Kita melangkah dengan cinta dan harapan, kita bersatu, takkan menyerah walau rintangan menghadang. Bersama kita kuat menuju kemenangan. Setiap jatuh kita bangkit lagi, tak pernah lelah terus berjuang. Dengan keyakinan di dalam hati, kita pastikan menang. Tak ada yang bisa hentikan tekad kuat yang ada di hati. Bersama kita pasti bisa raih semua mimpi. Menuju kemenangan kita melangkah, dengan cinta dan harapan kita bersatu, takkan menyerah. Oh ya, sebelum aku dan Via mulai, kita mau nanya dulu nih, siapa yang tadi pagi bangun dengan semangat? Aku. Wah, hebat banget ya, semangat tidur ya maksudnya. By the way, kenapa sih kita harus bangun pagi? Harus Sofia, karena bangun pagi membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tapi tenang, kali ini kita nggak akan bikin kalian ngantuk lagi kok, karena materi yang akan kita bawa bakal menarik banget loh. Teman-teman, tahu nggak? Pada bulan April Juni 2005, Badan Nasional mengungkapkan bahwa ada 102 laporan kasus yang terkena narkotika. Dan Badan Narkotika Nasional juga telah menyelesaikan penyelamatan 256 laki-laki dan 29 perempuan yang terkena kasus narkoba loh. TBL, takut banget loh. Kalian merasa tegang banget gak sih? Biar gak tegang banget, kita saksikan cerita yang berjudul Jatuh ke Dalam Jerat Narkoba. Gaskuy! Yo bro, kelihatannya lu capek banget ya hari ini. Iya nih bro, badan gue rasanya sakit banget. Nih gue ada obat buat badan lu biar gak sakit lagi. Gak usah bro. Udahlah, cobain aja. Ini ngefek banget loh di badan gue. Oke deh bro, makasih ya. Hahaha. Berhari-hari kemudian ia pun mencoba obat itu. Ia mengalami efeknya yaitu kecanduan. Tetapi setelah itu... Hei kamu, berhenti di sana. Ada apa ya bu? Serahkan yang kamu pegang itu. Ini obat bu. Obat, mana ada obat kayak gitu. Itu tuh narkoba. Siapa yang ngasih kamu narkoba? Anu bu, teman-teman saya. Kamu dan teman saya, ikut saya sekarang. Setelah diinterogasi, ia dan temannya pun ketahuan mengkonsumsi narkoba. Ia pun harus melakukan rehabilitasi dan temannya pun dilarikan ke penjara karena sebagai pengedar narkoba. Ih, Cahya, gak expect cerita seserem itu dan semenyenangkan itu. Dia jadi takut dan teman-teman narkoba. Dia jadi percaya bahwa narkoba itu mematikan. Iya loh Via, waduh narkoba tuh bahaya banget ya. Tapi kalian tahu nggak sih narkoba tuh apa? Jenisnya apa? Ciri-ciri yang terkena tuh kayak gimana? Dan cara nanganinya tuh kayak gimana? Stop. Biar gak bingung lagi, kita jelasin yuk. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat alami maupun sintetis, baik sintetis yang menyebabkan ketergantungan dan penurunan kesadaran loh teman-teman. Narkotika juga terbagi menjadi 3 golongan. Apa aja tuh? Yang pertama ada narkotika golongan 1. Potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan hanya untuk pengenalan pisau. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua narkotika golongan 2. Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan untuk terapi atau pengetahuan. Contohnya morfin dan etidin. Dan yang terakhir narkotika golongan 3. Potensi ringan menyebabkan ketergantungan, berkaitan pengobatan, dan banyak digunakan untuk terapi atau ilmu pengetahuan. Contohnya kodein. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat alami baik semi-sintetis atau sintetis yang mempengaruhi susunan saraf dan pusat. Contohnya sabu. Dan bahan adiktif lainnya adalah zat bahan yang menyebabkan ketergantungan. Contohnya alkohol dan nikotin. Pasti kalau ciri-ciri orang yang terkena narkoba kayak gimana sih? Waduh Via, biar kamu nggak bingung lagi, sini aku jelasin. Jadi ciri-ciri orang yang terkena narkoba yaitu kecanduan, sulit konsentrasi, depresi, mata yang merah dan warna kulitnya terlihat pucat. Nah guys, jika kita menggunakan narkoba, kita dapat bisa habis resistan dalam tubuh.
Peredaran narkoba juga berdampak pada kesehatan mental, seperti gangguan kejiwaan, perubahan perilaku, hingga bunuh diri. Narkoba juga berdampak pada lingkungan, seperti gangguan keamanan dan ketertiban, merusak generasi muda, beban sosial, dan ekonomi. Waduh, serem banget ya dilihat. Tapi kalau itu gimana sih cara mengatasi orang yang sudah terkena narkoba? Jadi cara mengatasi orang yang sudah terkena narkoba yaitu 1. Lakukan pemeriksaan. Ini sangat penting ya teman-teman agar kita mengetahui seberapa jauh kecanduan yang sudah dialami. 2. Melakukan rehabilitasi. Dan yang terakhir yaitu 3. Melakukan aktivitas positif pada saat waktu luang. Teman-teman, perlu diketahui Kepala BNI diputuskan pada tahun 2020 kasus yang ditangani oleh BNI dan Polda Bali sebanyak 500 dan sudah mengalami peningkatan 1,2% dari tahun sebelumnya loh. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran tentang edukasi bahaya narkoba dan pentingnya menjauhi narkoba. Kita juga harus membantu dan mendukung mereka yang terkena narkoba untuk segera mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan terbebas dari narkoba. So, let's say no to drugs and yes to life. Sebelum kami pamit, kami mau ngasih pantun dulu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Anak nelayan menangkap kelomang. Cakep. Kelomang cantik untuk hiasan. Cakep. Narkoba katanya bikin senang. Faktanya cuma tipu daya setan. Sebelum kami pamit, kami ingin tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Apakah Dewan Juri memiliki pertanyaan atau masukan untuk peserta nomor urut 4? Pertama untuk teman dari Chandra. Oke, dari adik-adik dari Chandra. Jadi untuk peraganya ini udah niat sekali ya bikin alat peraga. Peraganya sangat kreatif. Ya, jadi sudah digunakan juga, tidak hanya ada alatnya tapi sudah ada alat peraga yang kreatif juga sudah digunakan secara kreatif, bagus sekali ya. Kemudian sudah semangat juga, cuman ditingkatkan lagi semangatnya ya, jadi suaranya dikeraskan lagi supaya yang di belakang sana itu dengar juga ya apa yang kamu sampaikan hari ini ya. Kemudian untuk materi juga sudah sangat lengkap Ibu ya, materinya sudah sangat lengkap. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Masukannya memang luar biasa sekali nih berdua ya. Semangatnya juga saya suka. Metode penyampaiannya, kreativitasnya oke ya. Terus kompak juga. Cuma saya ada yang mau tanya nih ya. Kira-kira kalau dari kalian, kenapa sih anak muda itu, apa sih yang menyebabkan anak muda itu bisa pakai narkoba? Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka bisa pakai narkoba? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anak muda sekarang kebanyakan memakai narkoba karena karena mereka masuk ke circle yang salah. Apalagi di saat fase remaja, karena remaja ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu ia biasanya diajain oleh temannya dan dia tidak mau diajak oleh temannya karena tidak ingin dibilang seperti penakut atau cemen. Lalu banyak juga yang melarikan diri dari masalah keluarga seperti broken home atau masalah dengan teman. Terima kasih. Ini mungkin. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut 4.